Hai teman-teman, kembali lagi di akun YouTube saya Muhammad Ruman. Oke, jadi gini Win, setelah cukup lama kita tidak bertemu untuk membuat sebuah video, terakhir tuh di bulan Aboy, bintang tamu Muis kalau nggak salah. Iya, itu pun Itu terakhir. Satu bulan atau 2 bulan ya? Oh enggak dong, itu bulan 11, bulan 10 kali. Masa? Iya, bukan bulan 12 itu. Dan habis itu kamu bikin video-video apa ya? Puisi, Habis itu ada ngevlog dikit lah. vlog-vlog, kebontang. Meskipun vlog yang kebontang part 2 belum selesai, belum diedit. Oke, jadi gini Win. Kalau aku coba menilik dari video awal saat aku buat YouTube, itu tamu pertama itu adalah seorang Aswin Permadi. Oh iya? Iya. Masa sih? Video itu kubuat untuk mengisi waktu senggangku untuk menikmati pengangguranku. Itu tahun 2017. 17, oke. Di awal-awal saat aku pertama kali merasakan yang namanya pengangguran dengan gelar seorang sarjana dan nurse. Itu sudah nurse kamu? Udah nurse dong. Oke. Udah lulus. Nah, terus aku ngajak kamu kan, ngajak join. Jadi kita ini seperti kayak ngobrol-ngobrol aja lah. Iya. Podcast santai lah. Pontai. Sebenarnya bukan podcast awalnya Boy ya? Nggak ada podcast, diskusi aja, diskusi santai. Kita udah mau memberatkan pembahasan kita dengan samakan dengan podcast gitu loh. Iya, kita nggak perlu jadi yang terbaik, tapi kita terlalu di hati sih. Jadi siapa juga udah dengar. Hati kita lah minimal. Nah, jadi kita coba nge-review saat itu. Terus aku hubungin Aswin. Terus dan aku tahu saat itu Aswin suka foto dan Aswin punya kamera. Terus kebetulan jauh sebelum itu udah cukup intens ketemu sama Aswin, ngobrol. Ya biasanya kalau kita ngobrol bertemu ya cukup berdua aja, entah kangkringan ya. Tapi memang berdua, nggak rame-rame sama teman-teman atau bubuan yang lain. Nah, setelah itu aku sampaikan, Win, aku pengen buat YouTube. Aku pengen narasumber pertamanya itu ya kamu. Kita bahas tentang buku saat itu. Oke, ingat kan sih? Iya. Oke, dan saat itu video pertama, dan setelah itu aku coba syuting, tag video ke beberapa teman-temanku, dan sampai di 5 bulan aku buat YouTube itu, video Aswin ini video yang pertama kali tembus 100 views. Ya kan? Iya. Ya kan? Dan itu Aswin banggakan sekali itu loh. Siapa mau yang bisa tembus 100? Cuman aku. Sampai akhirnya terbalik oleh video Jamal yang... Berapa Boy? Video Jamal sekarang udah 2.000 lebih. Ya kalau video Jamal kan ada juga dampak dari karena pembahasan tentang gerakan dan banyak teman-teman dia bagi share link, sedangkan kita saat itu kita nggak share, benar-benar untuk koleksi aja saat itu. Kita nggak dokumentasi, kita nggak berpikir untuk akan kita bagi ke orang lain, belum ada ke arah ke situ. Nah, tapi setelah aku memahami, kebanyakan saat aku diskusi ke teman-temanku itu pembahasannya itu cenderung hal-hal yang serius, hal-hal yang kurang enjoy lah buat kita mikir segala macam. Apalagi saat kita undang-undang tamu kan, kayak contohnya paling dekat ini aja lah, bertemu di tengah, meskipun pembahasan sebenarnya seputar tentang pertemanan, tapi yang aku sadarin memang itu ngebuat si entah narasumber atau yang nantik itu juga merasa punya beban untuk menjawab hal yang benar. Nah, mungkin segmen kali ini aku mau kayak diskusi santai gitu loh, Win, kayak lebih mengenal Aswin Permadi seperti itu. Tapi aku juga pengen mengenal Ruhman sih sebenarnya. Jadi jangan aku aja terus gitu. Iya, walaupun sebenarnya ya sharing lah intinya. Sharing aja, tapi meskipun sebenarnya ini bullshit untuk kita berdua ya. Maksudnya kita nggak, mungkin kita malah cenderung banyak yang akan kita sedikit tutupin. Kalau aku pribadi sih, maksudku banyak hal yang aku ceritain kamu kan nggak perlu sebenarnya terpublikasi. Cuman kita hanya pengen ada dokumentasi nih bahwa ini mengingat, bisa dihitung-hitung gini, mengingat 4 tahun perjalanan YouTube ini yang tidak naik dan tidak berkembang. 7 tahun, 4 tahun Boy? 4 tahun, 2017 sampai 2021. Ada dua sih Boy, ada 2 hal sih kalau nggak naik Boy. Satu, memang kita kurang berinovasi, atau kedua saatnya kamu tutup akun sih. Ada 3 sih. Apa Boy? Yang ketiga isinya sampah. Oke, langsung Win. Kita bukan orangnya ya, kita berdua sampah Boy. Iya, kita. Kalau orang-orang yang kita undang tuh sebenarnya orang hebat. Cuman memang pertama inovasi di editingku sampah. Aku sadarin itu. Yang kedua memang kita nggak punya target khususnya sih. Kita nggak punya target untuk
harus cari views segala macam, tapi kita ingin buat dokumentasi aja. Nah, walaupun aku sempat goyang ya Win ya, sempat goyang, makanya sempat ada beberapa waktu aku nggak upload. Pada akhirnya aku sadar lagi bahwa kembali di niat awal, niatku buat video ini ya untuk dokumentasi aja, buat saat nanti kita bisa nonton, buat lucu-lucuan dan olok-olokan. Ya kayak gini, kita kan sudah bisa berdamai dan mengolok tahun 2017 bahwa saat itu kita sekaku mungkin, kaku banar gitu loh. Iyalah, seandainya gini sih Boy. Sampai tahun 2021 ini minimal keponakanku Richard, ada Richard sama temen kecil sudah tahu kalau punya video YouTube. Nah, jadi keluarga aku belum tahu Boy. Aku bayangkan kalau suatu saat nanti mereka buka YouTube, kan kebetulan di rumah kan di TV kan langsung link ke YouTube tuh, dan aku pakai akunku, jadi aku nggak repot gitu kalau aku mau nonton sesuatu di YouTube. Nah, Richard pernah buka tuh keponakanku, ini Paying nih, kebetulan keponakanku manggil aku Paying gitu. Ini Paying mak di YouTube, dia ngomong kayak gitu, nah langsung gue ganti tuh. Nah ini level tertinggiku di karir YouTube ini kalau sampai keluargaku semua tahu. Oke. Aku belum siap sih Boy, karena banyak isinya bukan apa ya, di sisi lain apa yang kau omongkan itu nggak sesuai mungkin di rumah. Dari kamu lo nggak begini sebenarnya, kamu lo mengada-ngada ini. Banyak hal yang dibuat-buat ya terkesannya. Iya, walaupun sebenarnya apa ya, itu sisi lain kok sih yang jarang ku sampaikan di rumah, yang jarang terlihat juga di rumah gitu sih Boy. Lanjut ke pertanyaanmu tadi Boy. Kalau aku pribadi sih, karena aku tadi udah aku bilang kan, kalau kita tuh aku ingin lebih kita kayak ngobrol, mungkin nggak usah yang jauh-jauh lah, nggak usah pas kamu kecil, langsung aja deh. Pas kita SMA, gimana sih? Karena kita kan berteman semenjak SMA. Gimana sih sosok Aswin saat SMA itu? Gitu loh. Karena harus disadarin sejak SMA kita sekedar tahu, untuk maksudnya kita nggak bilang sekarang kita berteman, tapi kita bisa mengkategorikan bagi orang-orang kita ini dekat, bagi orang-orang kan. Meskipun kita nggak pernah mengaminin itu ya, kita nggak pernah bilang kita dekat. Nah, tapi kan rekam jejaknya kita semenjak SMA berteman. Nah, gimana sih seorang Aswin yang SMA itu gitu loh? Karakter atau sosok Aswin yang SMA? Sebenarnya gini Boy, pertanyaan sebelum aku jawab pertanyaan itu aku nanya balik deh ke kamu. Jauh berbeda nggak? Ada satu garis utama, ada apa ya? Naik turunnya seseorang itu pasti ada garis di tengahnya, gitu kan? Itu apa Boy, menurutmu tentang aku? Gila sih. Cuman kalau sekarang emang tambah. Apalagi hasil abis swab kamu kemarin kan? Soalnya Aswin di swab tuh bukan ke hidung. Jadi pas hidung dicucuk tembus ke kepala, jadi dia positif. Positif goblok. Itu sih Boy, kalau misalkan benar, mungkin sebelum kamu jawab itu mungkin dari iniku dulu ya, pandanganku ya. Ya aku tahu memang Aswin orangnya cukup ya lincah. Ya pokoknya paling satu kata kalau disuruh jelaskan Aswin ya gila sih. Nggak gila kan? Nah, cuman kalau satu perubahan yang positif yang bisa dia banggakan sekarang, ya mungkin perubahan wajah sih. Perubahan wajah. Dulu parah betul muka aku. Iya, kalau kamu kemarin kan di wajahmu itu banyak obeng kan? Banyak obeng nempel. Dan terus obeng tuh tumpuk. Di sini obeng. Lubang juga banyak, lubang. Lubang juga banyak. Ini sisa hancur-hancurnya aja nih sekarang, walaupun nggak terlalu lebih sih. Tadi jawab pertanyaanmu. Kalau gila sih, ya mungkin dari dulu sesuatu hal yang nggak bisa kuubah sih itu sih Boy. Ekspresif lah. Ekspresif. Aku ekspresif banget sih orangnya dari dulu sampai sekarang. Cuma kan sekarang karena sudah mampu menutupi dan membungkus itu jadi jauh lebih menarik dan menyenangkan. Jadi ya mungkin itu sih hal yang utama sih hari ini. Tapi kalau dari dulu teman-temanku selalu bilang Aswin gila, Nggak jelas ngapain sih kamu Win. Itu sih, dan apa ya? Memang karakter itu yang memang nggak mau ku ubah. Dan jadi suatu saat nanti temanku nggak ketemu aku lagi Boy, dan dia ketemu aku lagi, dia masih ingat Aswin itu sosok yang sama gitu. Nah kamu bilang jadi teman-temanmu ini apa ya, punya pemikiran Aswin, penilaian bahwa Aswin tuh ya ini gitu loh. Nah, apakah penilaian itu sengaja kamu bentuk atau emang pada dasarnya ya kamu orang yang ekspresif? Karena ada orang Win yang saat sama temannya dia happy banget, tapi saat di belakang itu sebenarnya dia nutupin gitu kesedihan-kesedihannya. Nah, apakah seorang Aswin
orang yang seperti itu atau emang aslinya Aswin itu ekspresif? Iya, aku sih ekspresif sih, dan kedua kita selalu punya, Boy, kamu juga punya kan waktu untuk jadi serius. Oh iya. Ya kan, ada juga waktunya kamu jadi gila, dan kurasa semua orang juga melakukan hal yang sama gitu hari-hari ini kan. Ada yang, ya orang selalu bilang introvert, extrovert. Aku ambivert kali ya, di tengah-tengah gitu. Iya. Ya, kalau dibilang kamu moody nggak, Boy? Orangnya? Iya kadang. Iya, kamu, ya kak iya. Iya kan? Nah, kalau aku masih bisa berusaha, mungkin aku ada sesuatu hal di pikiranku sekarang yang membuat aku sebelumnya nggak mau bikin video, Boy. Iya. Jujur aja gitu, awalnya tadi aku nggak mau bikin video, aku bisa aja bilang, Sibuk Boy, kerja. besok aja deh, Boy. Iya. Nanti aja, Boy. Bisa aja bilang kayak Iya, gitu. Tapi aku bilang, benar. nggak, semua orang nggak perlu tahu masalahku apa. Gitu kan, semua orang nggak perlu tahu masalahku apa, dan selama kamu mampu menangani itu sih, ya moodmu baik atau enggak, ya nggak ada masalah. Oke. Jadi apa ya, hal yang paling nyata aku rasakan hari ini sih bahwasanya aku bisa jauh lebih mengendalikan diriku sih. Oke. Itu aja dah. Kalau kamu kayak mana, Boy, sebenarnya, Boy? Padahal pertanyaanku mau lebih mendalam nih, tapi karena kita sifatnya bukan aku menginterview ya, tapi kita saling ngobrol aja ya, ngosik ya, ngobrol asik. Udah ada 2 singkatan tuh baru tuh. Kalau aku gimana maksudnya karakterku ya? Selesai pertanyaanku tadi ya? Tunggu dulu, kan tadi aku nanya tuh apa yang paling nyata dia. Kalau aku sih dari dulu kan kamu kan ngomong lah. Tahu nggak ngomong? Kurang. Ngerangkul teman-teman. Itu garis yang nggak pernah berubah sih kulihat dari dulu. Kamu ngerangkul teman-temanmu. Itu kamu tuh. Iya. Tuh, jadi kalau aku ditanya suatu saat nanti, misalnya aku terakhir ketemu SMA sama Ruman, habis itu ketemu lagi seharian kita ngobrol, ternyata garis itu nggak pernah putus, Boy, di perjalanan hidupmu itu. Ya. Ada benernya, ada takut. Benar. Aku sadarin kok. Bukan. Tapi maksudnya ini kita bukan untuk kita sombong ya, atau apa? Enggak lah, nanti aja. Kalau menurut aku benar sih, karena faktanya meskipun gini, contoh Aswin ini saat di SMA itu punya jabatan, Win ya. Ada juga teman namanya Aldi punya jabatan, tapi yang dari awal saat Aswin ingin mengumpulkan teman-teman yang lain, terkadang butuh bantuanku gitu loh. Iya. Ya karena mungkin tadi Aswin merasa aku punya daya itu untuk mudah untuk mengumpulkan, menginisiasi, atau sekarang gini aja deh. Kita alhamdulillah setiap bulan itu kita rutin futsal, khususnya angkatan kita ya, angkatan kita di SMA. Dan itu sampai ada teman yang WA aku pribadi, Boy, bisa kau uruskan futsal? Meskipun minggu itu aku nggak main. Kenapa? Karena saat dia ngurus, teman-teman nggak abut. Nggak tahu gimana pas aku yang ngurus, teman-teman abut. Berarti kan ada trust teman-teman bahwa kalau Roman yang ngurus, dia bertanggung jawab. Dia akan ngurus sampai tuntas. Nah, mungkin hal itu sih, Win, yang aku lakukan sehingga teman-teman tuh percayanya saat aku yang ngurus gitu loh. Ya mungkin di sisi lain, selain kataku tadi ngomong, ngumpulkan, atau ngerangkul teman-teman, tanggung jawab. Iya benar. Ya kan, tanggung jawab, kalau dikasih tanggung jawab ya dikerjakan. Itu kan, itu pecahannya lah dari merangkul itu. Kan banyak hal yang bisa dilakukan dari seseorang enggak semua loh, Boy, punya kemampuan untuk merangkul teman-teman tuh. Cuman mungkin ini sering obrolan kita berdua aja ya. Cuman aku sadarin memang banyak terjadi perubahan sih, khususnya di saat kami berdua pengen ngomong serius. Aku tuh sebenarnya selalu minta kritik, tapi ada satu kritik yang sebenarnya aku selalu dikritik hal itu aja, sampai mungkin Aswin pribadi sempat merasa bosan mengulang hal itu, tapi aku belum bisa menuntaskan. Tapi dari hal itu banyak mengubah pola pikirku. Maksudnya seperti ini, Win. Mungkin dari aku yang bisa bertanggung jawab untuk mengumpulkan teman-teman, ada dampak buruknya. Dampak buruknya aku cenderung overthinking misalkan, atau yang kamu bilang tadi, mungkin aku sering moodian gitu loh. Tapi memang itu benar-benar proses pembelajaran diriku untuk jauh lebih dewasa sih. Karena pada dasarnya aku sering menyadari, aku sering merasa aku yang menginisiasi, tapi masih banyak ego gitu loh. Saat tidak sesuai dengan egoku, aku akan nyesal banget. Dan jatuhnya yang sering ngomong, marah sesaat. Aku itu sering emosi sesaat ke teman-teman, dan jawaban Aswin tuh cuman itu, kamu lagi emosi sesaat aja. Terus aku sadar, maksudnya itu berulang-ulang terjadi gitu loh, berulang-ulang terjadi. Yang aku kurang sadari, dampak dari aku emosi sesaat tuh mempengaruhi sekitar, dan mempengaruhinya bisa fatal. Ya cuman benar-benar aku terus
pelajari sih, aku masih sadarin itu memang kelemahanku dan memang harus aku lawan gitu. Makanya itu sih Win, selain proses kita saling mengenal, sebenarnya banyak hal yang perlu kita share. Maksudnya bisa kita share ke teman-teman yang sekiranya itu bisa menjadi manfaat mungkin kan, sekiranya. Nah, solusimu apa Boy untuk menanggulangi itu semua sekarang? Pasti kamu sudah minimal berpikir tentang apa yang oke, aku emosi sesaat, lantas pada saat itu timbul, aku harus ngapain? Kamu ngapain Boy? Yang pertama memang waktunya cukup panjang untuk dapat di posisi ini ya. Pertama proses penerimaan diri sih. Ya, aku harus menerima bahwa pada dasar dulu aku orang yang punya statement, bahkan di dalam organisasi yang pernah aku pimpin, aku selalu marah orang-orang yang datang saat butuh. Saat aku banyak diskusi, aku banyak belajar dari kamu, dari psikologi kan, base ilmumu. Benar yang aku ingat banget kamu pernah ngomong juga. Tapi kan faktanya Boy, memang orang itu datang saat butuh. Itu nggak bisa dipungkiri. Nah, hal itu yang lama aku bisa berdamai di poin itu. Sampai akhirnya sekarang aku bisa berdamai. Kalau orang nggak butuh, ngapain orang datang? Itu benar gitu loh. Itu mengawang-awang, aku pikirin terus sih. Iya ya. Sampai pada akhirnya sekarang teman-teman dekatku yang kalau ada masalah datang ke aku, baru selesai masalahnya dia hilang lagi, aku udah mulai pelan-pelan berdamai, Win. Karena hal itu, karena aku mulai menerima. Nah, cara yang aku lakukan adalah, ya kalau aku pribadi lebih cenderung merenung sih. Yang pertama, yang kedua, yaitu aku menghubungi orang yang bisa cukup dengan mendengarkan apa yang ingin aku sampaikan. Karena khususnya kamu dan Tama ada pribadi yang orang yang paling tepat aku datangi saat ini ya, saat untuk aku menyampaikan apapun itu. Dan kalian udah di tahap aku nggak akan komentar sebelum aku sendiri minta gimana Boy menurut kalian. Itu sih ada Tama di sana. Kepedean betul ya. Jadi itu sih hal yang ngebuat aku bisa melalui proses ini. Walaupun sebenarnya alhamdulillah sampai detik ini belum ada lagi keras-keras sih. Cuman yang paling memukul sebenarnya mungkin kalau boleh di-share ya. Nggak tahu, aku ini merasa hal ini sebenarnya kalau untuk aku dan Aswin konsumsi statementku yang ntar ini itu mungkin kayaknya cuman bahan lucu-lucuan sih. Tapi aku ngerasa ketika ini ku share ke orang dan apalagi nanti orang nonton itu kayak menjadi bumerang dan bisa jadi itu membuat orang terprovokasi atau mengamini kata-kata itu loh. Apa itu? Kata-kata yang sering kamu sebutkan. Apa? Ya meskipun niatnya emang mungkin tujuannya memang untuk menegur aku, jangan-jangan kamu public enemy-nya Boy. Nah itu sebenarnya bisa yang aku khawatirkan ketika orang jadi berpikir apakah benar gitu loh. Apakah benar? Makanya kayak contohnya Tama, misalkan Tama ada teman namanya Roy kan. Kamu nih kebanyakan ngumpul sama Ruman, makanya kamu dikit-dikit nih marah. Ya aku nggak senang, maksudku kalau kamu mau marah ke Tama, jangan bawa aku. Kalau kamu marah ke aku, gue bilang. Misalkan kamu menganggap itu masalah sama aku, ya masalahmu sama aku, jangan bawa orang. Nah karena aku paling nggak suka dua hal. Satu hal, temenku digatuk orang, aku nggak bisa. Diganggu ya? Diganggu, pasti aku harus di depan dan aku nggak mungkin pergi gitu loh. Itu karakterku. Yang kedua, aku paling nggak senang masalahku ini berdampak ke orang. Meskipun aku sering buat. Iya. Yang kedua, aku juga nggak senang masalah orang aku dilibatkan. Oke. Iya sih, memang nggak selalu nyaman sih. Dan tadi sih tadi kan Roman pada akhirnya bisa punya solusi merenung. Ekspresif tuh bahaya Boy menurutku. Kamu di garis miring gila lah. Iya. Dan itu berbahaya buat aku juga kadang-kadang. Iya. Bahayanya apa? Yaitu aku nggak bisa ngontrol diriku. Aku sudah di tahapan itu Boy. Kadang-kadang aku nggak peduli sama sekitarku tuh. Iya. Aku bisa mukul-mukul orang sambil ketawa nggak jelas, walaupun kadang-kadang orang udah bisa nerima itu. Mulutku ngomongku sembarangan kadang-kadang, dan belum tentu orang bisa nerima kan. Ya. Nah sebenarnya maaf nih Kuat. Sebenarnya sebelum kau menjelaskan, sebenarnya aku ada pertanyaan lanjutan tuh tentang soal ekspresimu itu. Aku mengamini kata-katamu tadi deh, jawabanmu. Yaitu ke aku pribadi. Aku pribadi mungkin di tahap kalau di antara bubuannya semua, mungkin aku orang paling atas lah. Nah, kalau jatuhnya sudah tindakanmu itu sampai aku tersinggung, berarti itu udah kelewatan batas. Karena sampai saat ini belum pernah nih. Nah, iya. Marah-marahku juga itu marah-marah yang kubuat biar kamu berpikir, biar kamu nggak lanjut ke orang. Kan kamu paham banget tuh. Kita kan paham cara kata sih. Makanya Asudi mungkin bisa membunguli atau ke bubuan yang lain bisa. Tapi kalau aku sering udah nebak, aku dapat sudah kamu tahu gitu loh. Itu maksudnya adalah
karena kita sering ngobrol mungkin intens ketemu saat itu ya. Nah makanya aku bilang ke Aswin, dari ekspresif dari karaktermu sendiri, kamu nggak khawatir nggak sih? Kamu punya nggak sih kayak kekhawatiran sendiri suatu saat nanti membuat teman kita itu sendiri nggak nyaman sampai mungkin terjadi hal yang diinginkan dia nggak kamu inginkan gitu. Ya, gimana tuh Win? Aku bilang aku tinggal nunggu waktu sih Boy. Tapi kamu ada barrier nggak untuk menghadapi itu? Pastilah, pasti selalu punya lah. Mungkin ada yang bisa kamu makanya share. intinya sih bercanda sesuatu yang di level tidak biasa itu sama teman-teman aja. Aku nggak mungkin tiba-tiba goblok. Tiba-tiba kan ke lingkungan yang siapaan ini? Pasti orang bakal marah. Dan mungkin kalau aku teriakin goblok kalian, maki-maki, dalam konteks bercanda kalian nggak marah. Dan aku juga nggak mau paksakan diriku ini. Kamu juga tahu kan ada beberapa teman-temanku, teman-teman kita juga yang aku udah dekat. Dan aku lebih memilih untuk tidak terlalu bersentuhan lah. Karena tadi aku nggak tahu barriernya dia sampai mana. Tapi kalau yang kayak teman-temannya juga sering kita ngumpul, bahkan aku pakai kata-kata yang paling kasar pun sampai hari ini sih nggak ada yang marah sejauh ini ya. Bukan cuma kata-kata sih. Iya. Tindakan sih. Kayak itu tadi bilang. Ya kan, nggak ada yang marah. Jadi apa ya? Mungkin itu sih. Tapi satu Win yang aku ingin share ke teman-teman, mungkin yang sekiranya teman-teman yang merasa dekat sama Aswin, satu ini tips dari aku. Kalau kalian merasa bukan tips sebenarnya, ini saran atau masukan mungkin. Kalau kalian merasa dekat sama Aswin, terus di saat Aswin lagi kambuh gila-gilanya, terus kalian malah kalian diamin, berarti kalian nggak benar-benar dekat sama Aswin. Karena orang gila ini ya, ini aku harus tahu nih, orang gila ini aku nggak paham juga. Orang kan kalau dia lagi menggila pujungan, kalau orang Samarinda bilang, dia didiamin itu biasanya lama-kelamaan diam. Ini enggak, makin jadi, makin tambah di atas gitu loh. Misalkan habis ngina orang, ngolok orang, ya kan, enggak kita heranin, nanti dia ngina orang yang entah dalam tanda kutip punya masalah segala macam. Sampai kita tuh merasa terancam. Nah kalau sudah kita terancam baru kita ngomongin, boy kalau sudah kena, soalnya bukan cuma kamu, aku juga gitu. Jadi tapi intinya sejauh ini masih aman Boy ya? Bukan masih aman, selalu aman. Selalu aman Boy ya? Selalu aman karena kita nggak pernah nyari sih. Enggak sih. Aku sih nggak pernah, kamu sih ya. Ya, aku selalu nyari sih. Jangan diartikan gila tuh aku punya penyakit psikologis. Iya benar, gitu. Bukan. Itu ekspresif sih. Ekspresif. Mungkin itu sih Boy yang jadi inti obrolan kita hari ini. Aku nggak tahu ini ketemu di tengah kah, ngasur kah, atau diskusi santai aja. Diskus kah? Diskus. Nah, dulu kan konten-konten awal tuh yang kamu Jamal itu diskusi santai judulnya. Oke. Bisa juga sih mungkin kita ini bisa jadi misalnya ini segmen pertama atau episode pertama khusus kita berdua ngobrol kayak gini kan. Ya mungkin kedepannya sih bukan hanya masalah pribadi sih, tapi keresahan diri kita aja Boy. Iya bagus juga sih, karena menurut aku sebenarnya salah satunya kenapa aku mengajak lagi Aswin ini buat video, alasanku biar kita ada pemanasan untuk menjelang ngasur nih, karena beberapa waktu nanti berapa bulan lagi kita udah ngasur lagi kan. Februari kan? Februari. Jadi kita tag in tanggal 1 Februari 2021 dan masih Covid. Iya, dan masih Covid dan udah lebih dari sejuta kan. Iya. Jadi maksud aku ini pemanasan kita aja untuk menjelang ngasur, apalagi ngasur kita itu nanti akan setiap hari itu tag ya kalau insya Allah ada di. Ya sih kalau kemut sih. Iya, soalnya itu sih problemnya. Jadi gini Win, sebenarnya alasanku juga selain pemanasan untuk ngasur itu pengen buat video ini berdua karena aku berpikir kayaknya kalau untuk ketemu di tengah reguler itu agak sulit. Sulitnya itu kita mencocokkan ke bintang tamunya atau teman-teman ingin berpartisipasi, makanya kalau kayak ngorek gini kan moodmu enak, aku bisa langsung dari kantor langsung kita tag, entah masalah tempatnya kan sembarang sebenarnya. Poinnya kita tag berdua, kita ngobrol-ngobrol mungkin yang hal-hal lebih dekat seperti ini kan. Kita lebih dekat maksudnya. Kemarin ini terjarak sama orang. Oke, langsung aja kita akhiri teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Saya Muhammad Ruhman. Saya Aswin. Salam keren Marmerah. Peace.